Sih. Aja. Ya, kembali lagi bersama saya di Creative View. Di kesempatan kali ini karena sudah lama saya tidak membuat konten Creative View lagi, saya kedatangan juga teman lama. Ja. Ini di sini kali ya. Ada Rifki IQ yang kemarin viral di Kuningan. Sehat yuk. Alhamdulillah sehat Jai. Sibuk apa sekarang? Masih tetap sedang menyusun dan berkegiatan. Menyusun Jadi apa? rupa. Menyusun kehidupan. Ya. Sedang menyusun tesis. Jadi IQ ini adalah teman kuliah di pendidikan seni rupa UPI. Ya, sekaligus adik tingkat juga ya. Iya. Adik Adik tingkat tingkat. di IPB. Jadi IQ ini S1 di UPI pendidikan seni rupa, lanjut S2 di ITB. Template ya. Ya. Template ya. Template. Sama kayak saya. Sama. Tugas akhirnya juga. Jadi Q, di Creative View ini kita akan ngobrolin tentang apa ya, sisi-sisi dunia kreatif seorang IQ gitu. Sebetulnya apa ya, field kita sama nih, maksudnya di ilustrasi, yang base-nya desain gitu. Iya nggak? Ya. Kita lebih ke seni murni. Enggak. Lebih ke desain, ilustrasi. Q, gimana perasaannya Q? Dapat hadiah uang tunai berapa digit lah berarti? 7 digit 7 digit 7 digit 45 juta. ya. Ceritain Nah, ceritanya acara apa, terus kenapa bisa sampai ke situ? Soalnya nggak ada kabar-kabar, tiba-tiba Instastory penuh kayak Aukarin kan, titik-titik. itu acara dari Super Musik ya, udah lama sih si Super Musik itu ngadain, durasinya itu hampir sebulan lebih dalam kontes itu, dan emang open kan, nggak dibatasi umur, dan jarang juga kayaknya, belum tahu juga sih banyak orang yang submit, dan nyobalah submit gitu kan di bulan Maret awal itu submit Ilustrasi berarti. ilustrasi. Temanya ya yang dikasih dari Super Musik ya, The Next Superstar kan. Temanya enggak, kalau ditanya perasaan enggak nyangka sih, karena banyak, berapa submit tuh orang-orang Yang ikutannya banyak. yang ikutannya banyak banget gitu kan. Cuman kagetnya kok saya masuk gitu dari 5 besar. Jelas Jelas lah masuk. Udah star syndrome nih. Jelas lah, IQ kan gini, kontes hunter. Anjir. Saya juga heran kenapa banyak teman-teman di bidang ilustrasi yang saya kenal juga nggak banyak mengikuti kontes ini gitu kan. Oh, jadi teman-teman yang IQ tahu tuh ternyata nggak pada ikutan gitu. Iya. Oh enggak, Atau ikutan juga. dia itu bentrok sama kontesnya si Wacom. Wacom Grim Art. Hampir barengan. Grim ya? Art kan ya yang kemarin tuh. Nah, itu barengan. Wacom yang sama Kultur Hero ya? Ya, terus yang banyaknya submit ke situ karena mungkin lebih banyak di bidangnya kali ya, dan melihat Super Musik jarang juga. Nah, kalau misalkan sampai ke juaranya, wah, baru sih pertama kali bikin karya di mentoring. Mungkin aja udah pernah ke Itali. Itu kan waktu masuk finalis berapa besar berarti finalis? 5 besar. 5 besar. Lima Terus besar. diberangkatin ke Jakarta. Berangkatin Jakarta. Nah, itu maksudnya di sana tuh ngapain aja gitu? Full pertama mengikuti acaranya kan. Kegiatan acaranya. Pas di hari kedua interview sambil mentoring karya. Jadi dikasih challenge tuh, beda lagi temanya dengan karya yang saya submit. bikin karya lagi di sana berarti? Iya. Submit lagi. Bukan karyanya
beda lagi sama yang disubmit. Mm-mm. Temanya sama, cuman Harus bikin lagi gitu iya yang bikin baru. lagi dengan keterbatasan warna dong pasti. Oh, Dengan karena hitam. menyesuaikan dengan brand ya. Iya, warnanya harus hitam, merah sama gold gitu kan. Nggak ada putih ya. Sebelah dong doi itu. Maksudnya ini pengalamannya cukup mirip kan sama saya waktu itu. Oh, pengen dibahas juga nih. Enggak, maksudnya Maksudnya? pengen cari persamaan dan perbedaannya gitu. Nominal Maksudnya- kali ya. Saya kan gak ada nominalnya. Pak. Iya kan ke Itali. Ya tinggal jumlahin aja. Enggak, maksudnya ketika diumumkan sebagai juara tuh maksudnya perasaan kan udah pasti bahagialahnya, senang gitu. Iya. Mungkin bahagia ya mungkin. Cuman setelah orang-orang tahu bahwa IKT juara gitu. Juara nominalnya juga nggak sedikit gitu. Perasaannya seperti apa? Apakah ada ini nggak kayak misalkan teman yang udah lama nggak kontak gitu terus tiba-tiba Datang datang lah gitu, mendekat kembali gitu. merapat ya. Ada pas tahu juara aja tiba-tiba ada yang ngechat lah gitu kan. IQ gimana, apa kabar, ini gini bla 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 gitu kan. Cuman ini orang nggak pernah kontekan sebelumnya, tiba-tiba ada. Cuman kebanyakannya bukan hal itu. Kebanyakannya yang belum pernah kontekan dia tiba-tiba ngasih selamat gitu kan. Itu mah wajar lah ya. Ya itu wajar. Cuman yang aneh-anehnya banyak sih yang merapat. Banyak juga yang udah charter bahwa nanti pinjam. Oh gitu. untung saya nggak fresh money ya, jadi nggak bisa pinjem. Tapi lebih enak sih kayaknya pengalamannya ke sana. Ya. Cuman kemarin kan sempat dengar ada sedikit bumbu-bumbu star syndrome. Padahal kalau dihitung-hitung mah ya sama kayak orang juga kan waktu itu teh, maksudnya nggak star amat atau segitu mah apa, cuman menang kontes gitu istilahnya. Ya. Cuman kayak ada perasaan lebih banyak dikenal orang, bener nggak? Nah, maksudnya perasaannya seperti apa? Apakah udah bisa ngehandle itu gitu, atau misalkan emang ternyata nyaman ya, banyak yang kenal gitu? Kalau disebut nyaman pastilah, karena banyak yang kenal terus kan jadi nyaman. Oh gini, cara ngehandle-nya sih yang baru pertama kali gitu. Cara ngehandle bahwa Ya harus gimana nih kalau ada orang yang Nah. tiba-tiba ngasih selamat terus taunya IQ teh hanya juara yang itu doang, tapi Iya. nggak tahu prosesnya gitu. Nah, dari situ banyak yang pertanyaan yang kan suka ada tuh yang nge-DM atau misalkan nge-WhatsApp, "Bang, gimana caranya bisa menang kayak gitu pasti." ya ada itu. Ada dia sampai dia itu yang submit juga. Cuman dia kayak jatuhnya jadi kok kamu lolos sih padahal aku juga submit, dan kenapa yang finalis 4 itu selain kamu lolos padahal gambarnya lebih bagus dari dia katanya. Nah, Dia bilang kayak gitu. Orang-orang netizen gitu tuh suka apa ya? suka kayak gitu kan, maksudnya juri atau misalkan kurator juga kan punya penilaian sendiri tentunya kan. Dan itu juga pasti nggak cuman subjektif dari jurinya doang kan, pasti ada pertimbangan brand, Ya. pertimbangan lain lah gitu, yang sebetulnya nggak harus dijelasin di awal gitu, atau nggak harus dijelasin setelah ada keputusan juara atau finalis gitu. Nggak etis juga sih kalau misalkan di share finalisnya terus dikasih tahu alasannya kenapa dia milih Iya. kelima finalis, nggak etis sebenarnya. Itu kan Harusnya hak juri juga kan. harus bisa nilai sendiri kan ya. Ada tuh yang kayak gitu di DM apalagi kan. Followers Nambah 100. alhamdulillah. Nambah 100 tapi tetap aja. 100 juga yang penting mah kualitas. Oh iya. Bener kan, siapa yang nge-follow-nya gitu. Oh iya, betul dong. Ada sih satu ilustrator favorit nge-follow. Nah, itu kan Apalagi juri kan tiba-tiba nge-follow. ya pasti di notice gitu. Iya. Nah, kita balik jauh lagi ke apa ya? Ke permulaan suka atau misalkan suka gambar lah gitu. Biasanya kan gambar. Itu tuh dari kapan, terus ada cerita-cerita apa gitu pas mulai, oh ternyata saya emang minatnya di sini gitu. Sebenarnya dari pertama SMA juga udah minat gambar kan. Pas masuk
mau ngumpulin portofolio SNPTN kan udah pasti minat gambar kan. Cuman ya kadang benturan dengan orang tua kan. Kalau orang tua pengennya ke PKN lagi. PKN. Udah Keluarga jelas. PKN. Orang tua, ayah pengen PKN, ibu juga pastilah pengen PKN. Masa semua PKN gitu kan. Nah dari situlah gitu kan Si AA juga PKN ya. PKN. Kakak gue juga PKN gitu kan. Cuman dari situ kayaknya harus beda satu. Bukan harus sih, kayaknya kalau beda lebih bukan lebih berwarna sih, lebih banyak pengalamannya, ceritanya gitu kan buat diceritain. Biar nggak obrolannya itu aja gitu ya. Iya, pas minat itu pas SMA submit kan lebih keren gitu kan, submit SNPTN. Padahal Nah dari situlah submit SNPTN banyak dan udah kelihatan gitu gambar-gambarnya gitu kan, enggak rata-rata kan potret kan. Oh, gambar figur gitu ya? Gambar figur, potret kan, realis kan. Saya nyobain nggak realis gitu bikin ilustrasi, cuman nggak sedetail banget gitu kan gambar-gambar. nggak mirip-mirip banget gitu ya. Dari situ sih ketertarikannya. Terus lanjutlah ke kuliah. Bareng lah kan sama SMA teh di SMA 3 lah. SMA 3 Kuningan. SPAC. Oh, SDAC. Sekolah yang saya tidak masuk. Harus beda kan. Ya, harus beda. Juara masa harus sama? Beda dong. Harus akhirnya kan ketemu Di UPI. UPI. Di UPI gambar Messi kan. Ya. Dan setelah itu belajarlah di UPI bareng kan sama ini sama Ajay bareng. Kayaknya ilustrasi bukan lebih menjanjikan sih, lebih terarah gitu, lebih terasah gitu teknik yang saya dari semester 1 gitu kan belajar lebih terasah gitu. Padahal Oh, yang minatnya emang di situ juga ya. iya minatnya di situ. Padahal temen saya sendiri yang udah ngasih tahu sih bakal jenuh ketika satu bidang yang kamu udah bisa gitu kan terus-terusan ditekuni gitu. Dan katanya bakal jenuh karena makannya hal yang sama gitu kan makanan. Padahal sebetulnya mah di sisi lain yang kayak gitu tuh bisa mendalami. Karena yang kita pikir pas waktu itu kita bisa, ternyata kan setelah beberapa waktu ke depan ternyata oh dulu mah nggak ada apa-apanya. Ya, gitu ya kan. betul. Apalagi kan bisa dieksplor juga di medianya gitu kan. Paling gitu ketertarikan di bidang ilustrasi aja. Nah, skripsi waktu itu kan bikin karya ya, bukan kajian ya. Jelas bikin karya, malu lah masa 4 tahun nggak bikin karya. Ya maksudnya nggak gitu juga, maksudnya kan yang kajian juga dia juga berkarya. Maksudnya berkarya itu maksudnya dia lebih ke, kalau yang kajian lebih ke Teratur. mungkin di wilayah kekaryaan punya kekurangan, tapi kelebihannya mungkin di meneliti gitu. Nah, Ciuma kan dan saya juga sebetulnya Gimana? lebih ke ini ya, maksudnya kalau dilihat-lihat gitu, mahasiswa seni rupa yang di UPI itu kan kebanyakan emang tugas akhir atau misalkan skripsinya tuh pasti bikin karya gitu. Bikin karya penciptaan. Itu tuh kayaknya ada kayak stimulan atau trigger dari kakak-kakak tingkatnya gitu. Ketika sih ini tugas akhirnya bikin ini, wah, orang juga harus bisa gitu. Jadi akhirnya kebanyakan juga tugas akhir gitu. Nah, ceritain tugas akhirnya bikin apa terus. Tugas akhirnya saya bikin drawing di papan selancar. Temanya burung rangkong yang endemik di Indonesia sih. Rangkong itu yang Sulawesi apa? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Rangkong tuh Kalimantan. Cuman yang endemik ini banyaknya di Sulawesi yang endemiknya gitu kan. Cuman khasnya khas Kalimantan kan jadi ikon Dayak. Terus bikin itu nyeritain apa tuh? Nyeritain tentang habitat endemiknya si burung rangkong dari ketiga papan selancar itu. Oh, jadi relasi antara objek rangkongnya dengan habitatnya. Ya, dengan habitatnya, dengan apa ya sebutnya, kegiatan gitu sehari-hari dia. Oh, karakteristik Ya, dan karakteristiknya. behavior ya. Nah, behavior dari si burung rangkong gitu kan. Dibuatlah di karya. Itu kan medianya papan selancar. Terus kalau tekniknya Jelas. Drawing. ya drawing maksudnya pakai medium apa, terus maksudnya alatnya apa gitu. Pakai alatnya bahannya gitu kan, alat bahannya cat.
cat akrilik, tapi Akrilik. finishingnya tetap dilapis Mas. Dilapis karena kan kayu. Varnish, Iya, di varnish. Dilapis lagi. Kalau si kayu cap kayak kayu apa? Berarti Oh, belum nggak tahu soalnya yang bikinnya dari ngorder. iya ngorder ya. Iya. Order nggak bisa. Paman selancarnya. Nah, itu berarti S1 ya. Nah, sekarang S2 ngambilnya desain. Desain. Seru kan? Desain. Dari seni rupa. Yang itu biasanya ke murni desain. kan berarti? Yang mana? Oh Yang iyalah. tugas akhir maksudnya ranahnya ke seni murni sebetulnya. murni. Bukan applied art kan. Ya, enggak. Nah, kalau yang sekarang kenapa milihnya desain? Berat. Jawaban jujur? Jawab jujur dong. Jawaban jujur. Aduh, ini pasti di-upload lagi. Gak apa-apa. Karena kalau saya pribadi belum bisa meyakini kan di murni. Belum bisa banget meyakini dan ini karya gitu kan, karya yang saya bikin tuh belum bisa menikmati dengan sungguh-sungguh gitu kan. Kalau di murni. Nah, dan benturan juga tuh sama kerjaan. Rata-rata kan kerjaan saya ngegarap merchandise brand, merchandise t-shirt gitu kan, merchandise brand gitu kan. Yang basisnya desain berarti. Nah, basisnya desain. Benturan lah di situ. Dan pertimbangan untuk ke murni atau desain juga kan nggak secepat itu gitu. 1 tahun dong mundur tidur untuk memikirkan itu. Pilihan antara murni atau desain. antara murni ke desain gitu, dan akhirnya ngambil desain karena menurut saya sih kedepannya gitu kan. Pekerjaan kedepannya Si desain lebih menggiurkan menurutku. Terus si desain juga bakal lebih eksis gitu ketimbang murni kalau menurut saya gitu. Catat menurut IQ. Enggak, menurut saya pribadi gitu kan. Nah, sekarang kan udah masuk semester 4 dong. 4. Semester 4 berarti udah Tesi. Tesi. Lagi nyusun. Nah, ceritain sedikit. Maksudnya tesisnya tentang apa nih? Ada hubungannya dengan ilustrasi kah atau ternyata tidak? Iya itu. Tesisnya tentang personal branding seseorang. Personal branding kalau disebutnya electoral campaign. Tentang personal branding produk media kampanye yang bisa melahirkan personal branding gitu kan. Oke. Untuk calon Bupati. calon Kalau bupati. yang saya analisis sekarang teliti tentang objeknya Bupati Kabupaten Bandung yang kemarin baru menang itu, Pak Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan gitu. Oh iya. Tentang personal branding sih intinya gitu kan. Kalau ada hubungannya dengan ilustrasi enggak ada. Jauh gitu ya maksudnya. Jauh. Tapi masih pakai kaidah-kaidah desain gitu tetap. Branding. Jauh. Nah, kalau proyek-proyek di luar akademik nih. Emang ada proyek akademik saya? Ya, siapa tahu kan. Maksudnya di bukan di ranah akademik nih. Kita ke ranah profesi lah. Oke. Profesi. Nah, kan jadi IQ itu sebetulnya freelance ilustrator atau in-house ilustrator nih. 2 tahun kemarin jadi in-house ilustrator Di brand Berak. Di Bandung, in-house gitu kan. Tapi sekarang nyoba di freelance lagi, itu balik lagi sebelum kerja di in-house, balik lagi nyoba di freelance ilustrator. balik lagi ke freelance. Berarti sebelum di in-house juga emang udah ngerjain project-project freelance. Karena ya takut benturan dengan tesis saya kan gitu. Tak menyimbangkan lahnya. Takutnya kan kalau udah tahu uang kayak saudara Ajay gitu kan. Susah gitu kan. Ini kan tentang dirimu. Enggak kah? Kan ngelempar. Mungkin ini pertanyaan juga yang pernah ditanyakan pas waktu talk show di Hypergenetic ya. Perbedaannya nih antara freelance, bukan perbedaan, lebih apa ya? Lebih ke apa yang lebih diuntungkan antara in-house di suatu brand atau freelance. Lebih diuntungkan kan? Kalau lebih diuntungkan menurutku in-house sih. Karena semuanya terjamin. Benefit dan profit.
benefit profit terjamin. Hmm. Kalau di in-house dulu di Berak makan siang kan dikasih. Hmm. Freelance enggak dong, kita sendiri nggak tahu. Tapi kalau lebih kalau in-house kan toolsnya dia yang nyediain, apapun yang kita minta dia yang nyediain dong gitu ada- kan. ada Speknya ininya, atau toolsnya gitu kan dia yang nyediain gitu. Enaknya ya ketika toolsnya ya kita cuman modal skill aja udah bisa gitu kan kalau in-house. Tapi kalau kan freelance perbandingannya ya tau lah gitu kan, kita harus mau modal sendiri toolsnya, softwarenya gitu kan. Terus kalau in-house per bulannya lah, Oh, per fee-nya ya. bulannya. Per bulannya otomatis terus-terusan ada kan, karena emang udah hitungannya bukan jadi kalau freelance kalau in-house hitungannya udah jadi gaji pokok kan gitu. Nah itu Tapi selain gaji pokok, ada maksudnya tunjangan-tunjangan lain kah gitu kalau di in-house? ada. Kalau misalkan desainnya rilis sebulan udah habis itu dapat bonus. Terus kalau puasa itu dapat THR lah pasti. Dapat THR. Produk apalagi kan otomatis per bulan kita dapat cash produk gitu kan. Cash berupa jadi ditukar ke produk gitu kan. Oh, free stuff gitu ya. Ya kayak free stuff gitu kan. Itu sih kelebihannya kalau misalkan di in-house. Nah, sekarang mungkin ke perbedaannya. Kalau misalkan dalam proses berkarya atau proses kreatifnya gitu. Di freelance otomatis kan kita bekerja sendiri ya. Kita bikin marketingan sendiri gitu, menghubungi klien sendiri dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan di in-house itu seperti apa? Kira-kira yang kalau di in-house tuh kita berhubungan dengan divisi mana aja yang menentukan gitu. Yang menentukan ya pasti dengan divisi kreatifnya juga kan. Yo, creative directornya. Kreatif direkturnya. Terus tadi proses kreatifnya ya. Perbedaannya kan freelance sama in-house. Kalau in-house yang lumayan saya selama 2 tahun yang saya alami yaitu meeting per bulan untuk nge-breakdown jadi tema gitu kan. Oh, jadi ketika satu karya desain mau dibikin tuh emang pertimbangannya bukan dari bukan dari keinginan kreatif directornya aja berarti kan. Iya. Tapi ada pertimbangan marketing, Iya, pertimbangan brand proposition juga gitu kan. Berarti ada istilahnya ada masukan juga dari yang lain berarti kan ya. Ada masukan di tim lain juga gitu kan, ada masukannya, bukan fuel di kreatifnya aja gitu kan. Rata-rata di tim produk sih, di tim produksi gitu kan, rata-rata itu. Nah, kalau dari segi revisi nih, kalau freelance kan kita bisa nentuin sendiri tuh batasannya maksimal revisi berapa kali dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan di in-house ada batasan kah atau misalkan sesuka-sukanya aja atau misalkan memang sampai tujuan dari kreatif directornya tercapai baru atau kayak gimana? Kalau misalkan di in-house karena nggak ada batasan sih Jai, tapi selama 2 tahun nggak banyak banget sih. Kalau misalkan rata-rata maksimal itu cuma sampai 2 kali. Misalkan kita ngerevisi sekali dan warnanya nggak cocok nih, ketika objeknya udah diubah warnanya malah nggak jadi cocok kan. Nah jadi kan warna harus diubah lagi dong, atau enggak objeknya yang digimanain lagi. Nah itu batasannya udah sampai 2 kali udah sama sih. Kalau misalkan berarti itu ada istilahnya ada faktor dari kejelasan si briefnya berarti ya. Kejelasan si brief. Berarti kreatif directornya ngebriefnya jelas tuh kalau kayak gitu kan berarti. Nah, menurut dirimu nih untuk seorang IQ, pentingnya ilustrator gitu ya, mau itu freelance ataupun in-house, memahami brief tuh segimana sih pentingnya? Kalau kan biasanya gini, ada briefnya jelas gitu tapi si ilustratornya nggak bisa memahami gitu, punya istilah segala macam gitu kan, brief jadinya revisinya jadi banyak gitu karena nggak memahami brief atau misalkan yang ngasih briefnya yang nggak jelas nih gitu. Ya. Kalau saya pribadi mah selama pengalaman gitu ya, sepengalamannya selama 2 tahun kenapa bisa miskomunikasi kan? Karena rata-rata si ilustrator tuh di in-house
kurang gitu maca briefnya. Nah saya pribadi mah jadi diskusi Oh, jadi Brief- setelah brief meeting ada teh berdua. langsung ditanyain apa yang Ya. ngertinya gitu ya. dan di breakdown kan objeknya apa aja dan objek apa yang dihindari gitu. Nah, berarti kan emang ada di struktur briefnya berarti kan ya. Struktur briefnya. Briefnya. Nah, buat teman-teman nih kayak misalkan kalian freelance ilustrator atau misalkan In-house. client base juga, ketika memahami brief atau membuat suatu brief tuh lebih baik di breakdown kayak gitu ya. Ya, Maksudnya di breakdown. ini aplikasinya buat apa, Ya. terus konsep garis besarnya buat apa, terus ini warna yang harus dipakai maksimal berapa dan sebagainya itu harus jelas berarti. Harus jelas. Oke. Karena kan rata-rata tuh brief teh hanya sekedar konsep kan sama tema. Enggak. Ini nanti buat produk t-shirt ya, warnanya ini ya, gitu segala kan. macam. Rata-rata kan nggak full sampai segitu. Oh berarti Berak cukup detail untuk mengenai apa Ya. ngebrief ilustrator berarti ya. Ya. Berarti masuknya di sana sebagai divisi kreatif. Kreatif. Nah dalamnya lagi maksudnya ilustrator atau emang graphic design? Ilustrator. Ilustrator. Oh Kalau ada di yang Berak- graphic design ada lagi. Graphic design ada satu yang megang konten. Oh, Konten Instagram, iya. konten medsos dia yang bikin. Di Berak mah full jadi ilustrator. Yang bikin desain untuk produknya aja Iya, berarti ya. desain produk. Desain produk. Pengalaman apa yang paling ngena gitu ketika in-house di Berak? Ketika in-house di Berak, pertama pengalamannya kenal jejaring Jay. Jadi jejaring. kenal di Berak itu dari jejaring, terus udah masuk di Berak, dapat lagi jejaring yang baru gitu kan. Jadi nggak muluk perihal tentang ilustrasi dan penghasilan gitu Jay. Saya juga nyari jejaring di situ dan jejaring di brand lah aja juga tahu, mungkin sampai sekarang juga kan masih ada yang nyambung kan jejaringnya. Nah itu jejaringnya yang paling sulit sih kalau saya pribadi. Ya, ketika- Apalagi saya kan ketika jejaring yang dicari itu bukan hanya sekedar brand gitu kan, tapi band juga yang saya cari di situ. Karena si Berak juga ternyata afiliasinya juga ke band-band juga. Iya, ya. ke band. Nah, kalau sebagai freelance ilustrator melihat prospek ke depan sebagai freelance ilustrator tuh menurut dirimu seperti apa? Kalau menurut Mungkin baik itu dari segi apa ya, perkembangan industrinya atau misalkan kesejahteraan ilustratornya. kalau industrinya pasti terus-terusan ada kan, karena Demand-nya juga pasti Iya, tiap ada. pasti ada. Terus tadi itu apa industri sama apanya? Satu lagi kesejahteraan. Mungkin dari segi kan pasti dulu mah kayak misalkan harga teh ada yang harga temen dan sebagainya gitu. Sekarang mah kan udah pasti punya red card. Ya. Nah. Enggak. Oh enggak. Red Cat masih bikin. Kita lanjut lagi sebagai freelance ilustrator. Udah pernah ngerjain project apa aja? Project banyak sih ya. Project banyak, cuman yang paling berkesan kali ya, biar lebih enak. Yang paling berkesan tuh bikin project band yang aku suka gitu dari dulu. Namanya? Under 18. Oh, oke. Project itu yang paling kayaknya ini dari dulu kan suka gitu kan. Emang basic skenanya di musik gitu kan. Jadi pas tahu band ini dan saya ngerespon band itu dan dia ngerespon baik gitu kan. Oh, awalnya ngerespon band Iya, aja gitu. karena kan dia lagi afiliasi sama si Berak. Oh, iya. Saya respon terus dia ngerespon balik dan kerjasama lah bikin merchandise gitu kan. Dan itu paling seneng sih itu menurutku, karena Bukan hanya dari segi bukan hanya material dari segi material yang dikasih, tapi dari segi pride-nya gitu kan, kebanggaan karena bikin aku buat band favorit. Nah, melihat skena ilustrasi di Kuningan sendiri, Iki kan orang Kuningan ya. Asik. Seperti apa? Berkembang sangat pesat. Apalagi dibandingkan tahun-tahun dulu tuh Pas awal-awal. ya, pas awal-awal itu kan saya pernah sama anak-anak bikin sunday drawing. Anak-anaknya segitu dan yang masih bertahan sampai sekarang dan berkembang malah lebih banyak. Yang dulu generasi nggak barunya hadir, udah yang dulu nggak hadir tiba-tiba ini siapa gitu, karyanya udah
wow gitu kan. Karena saya pribadi lama di Bandung gitu kan. Nah, sama kan kita sama. Tapi kan sebelumnya Iki mah udah punya istilahnya udah ikut skena di musik. Kuningan, Ya. musik Kuningan gitu. Jadi otomatis kan beririsan dengan skena ilustrasinya Iya. juga gitu. Sangat pesat kalau dibilang. Bisa menjadi profesi yang menjanjikan berarti ya. Kalau profesi menjanjikan di ilustrator, menurutku kalau misalkan dia konsistensi di bidangnya, konsisten juga di pasarnya, itu sih kalau menurutku bisa menjadi profesi menggiurkan lah, malah lebih gitu kan dari profesi yang dibanggakan dari seorang orang tua mungkin. Nah, terkait dengan akademik lagi ini, selama 4 tahun ya kuliah di UPI ya, 4 tahun. 4 tahun kuliah di UPI, apa yang didapat, yang istilahnya yang ngena banget lah, oh orang teh dari UPI teh dapat ini nih gitu. Nah, yang pertama jelas lah keilmuan kan, keilmuan. Yang kedua gelar, Butuhnya butuh lah. Gelar. Yang ketiga jejaring. ngejaring pasti. Malah ketika di S1 jejaring, ketika di S1 itu lebih banyak jejaring di seni murninya. Karena kan di seni rupa otomatis kita pameran dong, ke Summit, pameran ke Jogja, ke Semarang gitu kan. Otomatis kita buka jejaring baru dong. Dengan orang Semarang, dengan mas-mas Jogja gitu. Mas Jogja. Sampai sekarang pun Masih keep in touch ya? masih sering ngobrol. Nah, itu sih yang paling berkesan gitu kan, dapat jejaring, dapat juga kerjaan dari senior gitu kan. Pengalaman dari Kan senior. dari tadi kan nyebutin keilmuan. Ya, betul-betul. Nah, favorit senior dari UPI Nah, coba siapa? favorit senior dari UPI, Ya. apalagi di bidang ilustrasi. Jaki dan Gatot. Jaki Hamdani. Jaki Hamdani dan Gatot. Gatot teh aslinya teh saha? Gatra. 2008 semua itu. 2008. Istilahnya angkatan 2008 tuh bisa dianggap sebagai suhu-suhu ilustrator ya. Sebenarnya kalau Dengan komunitas gambar seramnya ya. yang dia dengan komunitas gambar seram masih banyak sih di 2008 juga kan yang favorit, cuman kalau menjadi reference kan gitu kan dua itu, Jaki Hamdani dan Gatra Bahtera. Mas Gatot. Nah, ketika sekarang udah 4 semester di ITB, Oh iya, doain dulu dong iya semoga cepat lulus. biar nggak kayak aja. Menyusul sama. Saya mah kan 3 tahun. Nanti kalau kamu lulus sekarang berarti kan 2 tahun. Berarti lebih unggul saya. Iya. Tapi kan lebih cepat saya tetap. Enggak yang didapat atau yang ngebedain. Ternyata di ITB tuh kuliahnya gini, terus apalah yang bisa didapat gitu. Yang udah didapat yang paling ngena banget. Keilmuannya berbeda jelas lah, karena Lebih spesifik gitu. spesifik kan, dan stratanya juga beda lah. Ya. Keilmuannya lebih berkembang dan nggak muluk di nasional keilmuannya. Oh iya. Jadi sangat-sangat benar-benar terbuka untuk belajar keilmuan dari luar gitu kan. Dan malah kalau di sekarang gitu saya kuliah di ITB, malah dianjurkannya kan tahu lah. Iya. Dianjurkannya apa? Dianjurkannya nggak tahu. Dianjurkannya tulisan-tulisan dari luar. Kalau di ITB itu yang berarti angkatan 2018. 19. Oh, 19. 2021. Amin. 2019 teh kebanyakan dari satu angkatan tuh yang fieldnya di mana? Maksudnya desain apa gitu? Desain DKVK atau kebanyakannya? Rata di kelas saya itu banyaknya interior. Oh, interior lebih banyak. Banyaknya interior, malah yang ke ilustrasi cuman bisa kehitung tiga orang. Yang benar-benar dia keilmuannya di ilustrasi. Yang pernah saya lihat gitu kan, nggak semuanya saya lihat sih soalnya. Antara bikin karya untuk brand, ya apparel lah gitu, sama karya untuk band musik, perbedaannya apa, terus lebih enak ngerjain yang mana? Jelas kalau lebih enak band kan, karena awalnya saya juga kan di skena musik kan. Terus kenapa bisa disebut lebih unggul ketimbang yang aparel? Karena si band itu proses kreatifnya lebih seru gitu, jadi kayak kita mendengarkan dulu
lagunya gitu kan. Oh, ini bandnya, ini lagunya, kita nyari reference gitu. Itu sangat benar-benar enak gitu ya. Dan kita pun ketika menggarap band tersebut, jadi kita lebih tahu gitu. Oh, ternyata genre musik tuh nggak ini doang gitu. Oh, ada yang baru nih crossover band ini dari band ini jadi ini gitu kan. Itu sih kalau misalkan aparel ya jatuhnya bukan ke pro terhadap pakainya, tapi gimana caranya terjual gitu kan, habis gitu kan. Kalau band kan nggak semuanya kayak gitu, kecuali band-band gede pasti terjual terus sih. Iya. Berarti kalau musik udah apa aja selain yang tadi? Selain under 18, kalau musik ya pernah bikin poster H2O, terus kelelawar malam. Kelelawar malam tuh. PWG juga pernah kan? PWG pernah pas iya PWG dibikin merchandise sama posternya kan. Oh iya. Itu sih yang 3 aja dulu yang paling banyak. Soalnya lupa apalagi ya. Waduh. Saking banyaknya. Saking jarangnya kali. Nah, mengenai spesifik tentang ilustrasinya nih. Di DM segala macam kan banyak yang nanya gini, kayak misalkan gimana caranya kita membuat karakter gambar kita segala macam. Karakter atau ciri khas gitu. Nah, menurut IQ mungkin dari segi penting atau enggaknya sih seorang ilustrator punya ciri khas. Penting gak sih? Kalau menurut saya karena base-nya gitu kan, base saya sampai saat ini belum bisa menarik benang merah. Benang merah kamu punya saya? Oh iya benang merah Gak punya bercanda. ada. Maksudnya belum bisa narik benang merah karakter saya itu seperti apa gitu kan sampai saat ini. Karena kayaknya nggak etis ya karakter saya disahin sama saya gitu. Karena sudah terbentuk sama orang lain gitu kan. Kalau pribadi saya kan nggak terlalu penting sih, karena ketika karakter itu walaupun kita punya karakter, kalau misalkan brand itu meminta klien tersebut nggak mau pakai karakter kamu, jadi susah gitu. Kalau saya pribadi gitu kan. Jadi nggak fit in ya? Iya, nggak fit in. Jadi nggak general gitu, nggak bisa mencakup ke semua gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu kita belum punya karakter, masuk nih ke band masuk, atau enggak ke aparel masuk gitu kan Jay. Jadi lebih bisa menyesuaikan. Iya. Balik lagi Tapi- sih ke cuan. Tapi kan kadang ilustrator kekinian ya, masa kini gitu. Dan mungkin yang dulu-dulu juga gitu sama pasti ada sisi-sisi personal di karya-karyanya, ya kan? Ya keintimannya ya. Nah, kalau Wiki sendiri kayak gimana? Apakah membedakan gitu karya-karya yang untuk komersial gitu Komersial dengan dengan yang karya-karya personal gitu, yang emang IQ banget. ya mungkin bisa dibilang gitu. Kayak misalkan nggak ada orderan, nggak ada apa, pengen bikin karya aja gitu. Nah, ada perbedaan nggak dari situ? Ada sih, kalau misalkan kalau orderan rata-rata nggak terlalu memakai kalau misalkan buat saya nggak terlalu memakai banyak warna Jay. Oh, untuk Kalau yang personal? Iya, untuk personal nggak terlalu pakai banyak warna, paling di 3 warna. Kalau misalkan untuk komersil kan otomatis mengikuti apa yang dia mau kan. Iya. Paling lebih ke itu, dan sampai sekarang pun belum bisa menentukan saya teh karakternya di mana gitu kan. Apalagi di ilustrasi. Tapi teman-teman udah bilang itu ini IQ banget, tapi kalau sekarang nggak tahu. Karena menurut orang juga kalau misalkan karakter itu mah akan terbentuk dengan sendirinya. Oh, iya. Ketika kita persisten gitu. Iya. Ya otomatis nanti juga lama-lama kebentuk, ini kayak karya yang kayak gini memang karya si ini gitu. Terus penemuannya juga, maksudnya penemuan ternyata karakternya seperti ini ya, atau misalkan ciri khasnya ada di sini, itu tuh bakal kelihatan kalau kita emang produktif. Iya betul. Kalau cuma sekali 2 kali bikin karya terus tiba-tiba pengen Berkarakter. sendiri, itu kan bukan by nature gitu, by design mah kan bedanya. Iya. By nature sama by design beda itu. Terus apa lagi ya? Ini udah 42 menit. Mungkin kita bacain pertanyaan dari netizen saja. Pertanyaan dari netizen tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ada yang aneh nggak nih? Ada. Ntar mananya? Ada dari
Wih, Bapak Yogi Arigi ini bertanya gini, kenapa ikut terus lomba submisi dan lain-lain? Apa nggak takut brand position seorang Rifki IQ terus di situ-situ aja, terlepas dari selalu menang atau posisi dari Rifki IQ bakal susah naik karena orang, brand, klien, agensi dan lain-lain akan memandang ini mah levelnya masih submisi gitu. Terus tapi case ini tuh cuma buat lomba-lomba yang secara brand proposition si lomba atau kompetisinya nggak di atas, bukan untuk case yang sama Jarum kemarin gitu. Itu mah kan istilahnya udah kehitung di atas lah gitu. Nah ini mah buat lomba-lomba yang istilahnya mah hadiahnya cuma 1 juta 2 juta gitu. Kenapa masih ikut yang kayak gitu? Nih, kata Yogi Arigi. Sapa dulu kali ya. Ya, halo. Makasih Goy. Makasih ya Yogi, pertanyaannya mantap. Sebenarnya ikut lomba nggak ikut lomba atau lomba, saya mengikuti lomba walaupun komersilnya gitu, bisa dikatakan lebih sedikit atau gimana, bukan dari komersilnya, tapi gimana caranya kalian itu saya pribadi cepat tanggap untuk menyerap tema dan dianggap sebagai latihan gitu ya. Iya, dianggap sebagai latihan. Misalkan kalau juara mah bonus lah gitu. Kalau juara mah bonus rata-rata itu sih, karena bisa kelihatan gitu kreativitas kalian tuh ketika lomba. Ada yang berpikir sekreatifnya hanya sebatas ini. Nah, gimana sih caranya bisa beda gitu kan dengan yang lain, menyajikan menyajikan ilustrasi yang beda gitu dengan orang lain, yang bisa buat juri tuh penasaran gitu dengan karya. Selebihnya itu sih bukan karena uang juga sih. Kalau uang kan bonus gitu kan. Cuma lebih ke gimana sih kita menserap tema gitu kan, dan menyajikan yang lebih berbeda dari yang lain. Dan itu kan ada batasannya gitu kan, submit, ada tanggal deadline-nya gitu kan. Nah itu palingan. Nah tapi kalau tentang itu misalkan punya ini nggak, istilahnya punya batasan atau misalkan bayangan kedepannya tuh harus berhenti ikut submisi atau kompetisi di level yang mana, atau emang kedepannya juga mau tetap ikutan gitu? Nah gini sih, karena saya pribadi kan mengikuti kontes itu bukan terlihat dari nominal dan level. Kalau kedepannya mah mungkin yang lebih keilmuan dengan ilustrasi saya gitu. Kalau misalkan ada kompetisi logo, ya saya nggak bisa ikut karena itu bukan base saya kan gitu kan. Misalkan ngedesain layout itu kan, poster itu bukan base saya juga gitu kan. Mungkin dari kompetisi itu yang saya nggak akan ikuti. Kalau misalkan masih kategorinya ilustrasi, ya kenapa nggak ikutan gitu kan. Lagian ketika berilustrasi dan kalah pun kita masih tetap kok punya klien. Pernah kan? Iya. Pernah kan gitu, nggak dapet di kompetisi tapi ada yang nge-DM secara tidak langsung, kita promo dong dengan hashtag yang dipakai dari konteksnya gitu kan, kita promo dong. Dan masa sih nggak ada satupun yang merchandise gitu yang lihat karya saya gitu kan, karya kita yang disubmit gitu ya. Berarti yang kata Yogi istilahnya pertimbangan kayak misalkan positioning IQ nanti sebagai ilustrasi yang atau ilustrator yang udah levelnya udah lebih tinggi gitu, maksudnya itu bukan jadi pertimbangan berarti? Enggak lah, nggak jadi pertimbangan, toh mungkinnya rezeki mah mau pahilinya. Rezeki pertama nggak akan pahili, terus ngelatih juga Jai. Sok aja juga dia pasti pernah. Iya sih, tapi kalau orang pribadi ya, kalau misalkan terkait dengan pertanyaan yang Yogi utarain di sini tuh, kayak misalkan kalau misalkan ada flyer submission atau misalkan flyer kontes, itu tuh saya save. Jadi emang ketika kayaknya ikutan deh, tapi ternyata pas prosesnya ternyata nggak pernah kegarap lagi. Aja itu. Orang sendiri gitu. Tapi keinginan kayak misalkan ikut ah ada, cuman ketika istilahnya mah praknya mah enggak gitu. Enggak ikut ternyata. Deadline-nya habis lah tiba-tiba. Udah deadline gitu segala macam kan. Kayak gitu. Ya mungkin nanti juga ketika orderan
IQ yang bukan di apa istilahnya, yang bukan challenge atau yang bukan kontes mah, kalau udah banyak mah kan mungkin waktu untuk ikutan kontes juga akan Ya. terkikis, bener kan? Ya kayaknya kemungkinan yang nggak ikut kompetisi itu rata-rata yang nggak punya orderan kali ya. Enggak gitu juga maksudnya. Ya itu mah gimana entar ya. Soalnya kan situasi dan kondisi bakal bisa Ya berubah. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua dari Fajar Triantama. Nah, ada pertanyaan nih dari orang awam. Jadi buat IQ nih, selama berkarya di dunia seni dengan gaya atau genre yang biasa lakuin di suatu karya, ada nggak sih tantangan besarnya? Apakah dalam pemilihan warnanya atau pola dan lain-lain? Dan alasan kenapa memilih gaya yang seperti itu? Tantangan dan milih gaya. Tantangan ketika berkarya atau di ilustrasi kan, Ya, tantangan besar di ilustrasi kan ya. Lebih ke gimana sih caranya tapi rata-rata seperti itu sih kalau saya. istilahnya mah challenge terbesar ketika menggarap satu karya teh apa gitu? Apakah misalkan challenge besarnya apakah dari pemilihan warna ataukah dari teknis arsip dan sebagainya gitu? Kalau saya sendiri mah dari pemilihan warna, karena saya sendiri kan ada kekurangan gitu kan di mata, turun warna gitu beberapa persen gitu kan. Jadi ketika saya bikin warna ini, pengen warna ini, pas tahunnya berubah gitu kan. Paling di warna, kalau misalkan objek mah kan nggak terlalu jadi tantangan sih, karena itu objek malah saya lebih suka nambah-nambahin objek ketimbang ngolah warna aja. Jadi tantangan besarnya Iya. kalau misalkan ada klien atau misalkan ada project yang dia ngebrief warna gitu ya, itu ngebrief tantangannya warna. jadi besar. Tantangan besar tuh ngebrief warna. Nah itu mungkin terus ada lagi nih. Nah, Wow. ada pertanyaan dari Ayu_8, nikahin aku katanya. Siapa itu nih Tahu kayaknya? anjir. Nah selanjutnya dari Iman Ugos, Bapak stand up komedi Indonesia Kuningan. Lebih baik nyoret-nyoret pas lagi happy atau pas lagi ada masalah? Ada masalah. Pas lagi ada masalah. Nyoret-nyoret. Ya istilahnya ganti berkarya kali lah ya, gitu. berkarya. Karena kalau misalkan berkarya itu kalau menurut saya lebih enak ketika gelisah ketimbang ketika lagi happy. Lagi ada kegelisahan gitu. Ngapain kalau misalkan lagi seneng ngegambar? Oh gitu. Iya, kalau saya pribadi ngapain lagi seneng ngegambar? Ya yang lain lah gitu kan. Energinya ke yang lain nih. Tapi Jangan ke itu ngegambar. ada perbedaan ketika misalkan gambar lagi pas senang terus ngegambar sama ketika punya keresahan terus ngegambar. Perbedaannya ada. Kalau misalkan lagi happy, malah nggak jadi full, nggak jadi totalitas. Oh, total gitu. Karena sebatas happy kan. Tapi kalau misalkan gelisah, malah lebih total gitu kan, lebih total. Karena ini kegelisahan tuh harus benar-benar dibalas gitu, harus sampai beres tuntas gitu. Kalau saya pribadi gitu. Harus diungkapin dengan visual berarti. Iya, dengan visual. Apalagi kan di tulisan saya juga, bukan tulisan sih, rata-rata saya itu memaknai berkarya itu dengan mendengar, jadi pendengar setia saya aja kalau berkarya. Kalau pribadi kan nggak perihal tentang happy kan. Kalau misalkan jadi pendengar setia gimana? Apakah tentang saya sendiri lagi gelisah gitu kan. Memaknai karya saya itu sebagai itu, Jay. Nah itu ada perbedaan nggak ketika misalkan lagi resah terus tiba-tiba kan ngerjainnya bukan ngerjain yang personal nih, yang client base misalkan. Client base. Nah itu kayak gimana tuh? Tapi kalau misalkan buat client base, jatuhnya Mood kita yang harus diatur. Moodnya yang harus benar-benar diatur. Jadi moodnya nggak down gitu. Jadi harus standar lah segini moodnya. Harus naikin dulu moodnya gitu kan. Kalau base-nya buat klien gitu kan. Emang ngaruh kalau misalkan lagi resah Ngaruh. gitu. Kalau pengalaman dulu ketika hancur lebur. Waduh, apa asmara? Ya, hancur lebur asmara 2 minggu saya nggak bisa masuk kerja gitu. Maksudnya ngegambar dulu di in-house di Berak. For your information, IQ kalau lagi galau tuh semuanya udah hilang. Bener tuh. Ya, cuman gambarnya banyak gitu jadinya. Malah lebih Oh berarti larinya ke gambar, ke karya. Kadang ke karya sama bersepeda sekarang. Sekarang mah.
Sekarang udah enggak sih, udah sembuh. Udah sembuh sekarang udah. IQ nih make lele. Pakai lele. Nah, pertanyaan dari Cijeriot. Nah, ini mahasiswa orang nih. Si Ngeliat ya, Latif Botuna. Bagaimana cara untuk membranding diri sebagai seorang ilustrator? Membranding diri sebagai seorang ilustrator. Nah, ini ada hubungannya nih antara personal branding, Kan kalau misalkan penelitian Anda dengan profesi Anda. kalau sebagai misalkan kan ilustrator. nge-branding ngehasilinnya citra dong. Image. Ya, jadi image kan. Bagaimana cara membuat image jatuhnya ya kan? Membuat Image bahwa kita tuh ilustrator. ilustrator konsisten lah dan sering show up gitu kan. Kasih tahu orang bahwa Iya, kalau karya-karya misalkan ini seperti ini. walaupun bukan sejelek sih, nggak ada taraf sejelek gitu. Walaupun Sebeda apapun. semaksimal atau tidaknya kalian berkarya, udah aja gitu. Kalau sekarang mah upload aja gitu kan. Itu jauh secara tidak langsung nge-branding kita sendiri gitu kan. Ngasih tahu orang lain bahwa Iya. kita tuh ini gitu ya. Bahwa kita tuh seorang ilustrator gitu kan. Gitu ya. Iyalah, Berarti intinya mah kasih tahu orang banyak. Berarti kasih gitu. tahu orang banyak. Sesering Itu juga mungkin terbentuk gitu. sendiri kan. Branding kan nggak bisa dari diri sendiri. Ya. Harus lahir dari orang lain gitu kan. Ya, citranya emang diterima oleh orang lain. Iya, Oke. relate dengan tesis. Pertanyaan dari Lost 96. Waduh, Kenapa dia sayang Puspa? Puspa teh naon? Siapa maksudnya? Puspa itu adalah nama sepeda saya. Oh, nama Puspa itu nama Dikira teh sepeda. calon. Enggak, Puspa itu nama sepeda yang Putuskan saja pacarmu. itu 12 itu. Puspa nama sepeda gitu kan. Yang benar-benar mengobati aja. Benar-benar mengobati pas hancur lebur lah. Oh, jadi peralihannya ke sepeda. Sepeda. Lebih sehat Lebih sehat, dan lebih kekinian. lebih kekinian. Iya, lebih kekinian. Dan lebih keren sih, jadi kelihatannya atletis. Atletisnya. Tapi tetap gosong kulit. Oke, itu dia. Pertanyaan berikutnya dari anak Mamski _ Wih, tahu nih siapa nih? Sih, orang nggak pernah lihat sih. Pada umur berapa Bang Iki benar-benar jatuh cinta dengan dunia gambar? Wah, bener-bener jatuh cinta gitu kan. Karena di kuliah aja masih milih kan, Jeng. Masih milih antara mau Masih mencari jati iya, dirinya. mau ke drawing, mau ke lukis, mau ke patung, yang bener-bener menjatuh cintai karya gitu kan. Pas 2000 berapa berarti ya? 2000 pas TA itu 2017 ya? 17. 2017 berarti. Kan itu benar-benar jatuh cinta banget ya sama karya. Cuman jatuhnya walaupun unsurnya keterpaksaan karena buat untuk tugas akhir kan gitu. Tapi dari situ kegembleng gitu. Iya, gembleng gitu kan. Dipaksakan harus mencari referensi yang benar-benar kita sukai. Nah, ada lagi nih dari Elo Okta. Siapa itu? Nggak tahu siapa. Kang tips dapetin insight yang bagus khususnya waktu kuliah di UPI. Tadi udah sebetulnya ya. Iya, itu udah dijawab. Tapi harusnya ada tambahan lagi nggak? Enggak deh, itu yang tadi dibahas. ya? Cukup Jaring dan sebagainya ya. jejaring. Insight-nya pasti Dan jejaring. UPI itu kan rumah kita. Jelas lah, sekre umat kita. Jangan lupinya sekre. Nah, itu dia Siapa pertanyaan nih? Nikahin ini. aku. Enggak tahu mau dicari. Jangan, enggak. Sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari Limpar, cuman ini enggak relate juga sih. Ada rencana nyalonin jadi bupati dan wakil bupati enggak sama aja itu. Ya, bisa sih nyalonin, cuman aja jadi wakil pasti. Oh, siap. Terus dari Samgilang, Mas Sam nih. Oh iya. Kenapa tahu bulat digoreng dadakan? Kayak nggak prepare kan jadinya. Pertanyaan macam apa ini? Emang susah jawab pertanyaan ini nih. Gak relate. Nah, tadi kan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi kan istilahnya apa ya? Idola ilustrator di UPI nih. Nah, kalau dari segi nasional atau internasional siapa? Nasional jelas lah. Siapa? Fajar Randa. Pojalanda. Kalau nasional. Dan Kan- negeri, kalau luar negeri Kalau luar negeri, Richie Beckett. Ricky Beckett. Karena sama aja sih dua-duanya juga, basicnya dia drawing. Cuman keduanya berbeda gitu kan. Jadi nasionalnya Fajar, internasionalnya Beckett. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir karena udah hampir sejam. Hampir sejam. Harapan kedepannya 5 tahun ke depan tuh Iki itu udah di posisi mana, dan harapan untuk industri kreatif khususnya ilustrasi di Kuningan lah khususnya. Di Kuningan. Yang pertama dulu.
Yang pertama harapannya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan tuh IQ itu ada di posisi mana sih gitu. Udah jadi apa, udah jadi terus misalkan dari kekaryaan kayak gimana gitu. Kalau kekaryaan mungkin ya, dari kekaryaan dulu. Kekaryaan lebih ke apa ya? Lebih ke tertuju gitu. Karya lebih saya lebih terpusat, ya maksudnya fokus, ada fokusnya gitu. terfokus gitu kan. Jadi apakah masih ingin gitu kan, yang benar dikatain Yogi, masih ingin submit. Kayaknya kalau misalkan 5 tahun ke depan inginnya sih udah terfokus gitu kan untuk benar-benar jadi ilustrator yang non submit gitu kan, Jay. Sebenarnya nggak perlu submit juga, lihat dulu aja maksudnya submisinya seperti apa gitu. Kalau menggiurkan atau istilahnya bukan menggiurkan dalam arti material doang gitu, jejaring kah atau apapun Ya. benefitnya gitu, yang kenapa enggak kan gitu. Atau misalkan yang sekarang levelnya nasional, mungkin yang internasional kan itu Ya next belum. step lagi Ya kan. next step itu kalau Jadi internasional. nggak perlu anti banget ke kontes kan Iya. sebetulnya. Nah kalau dari harapan untuk inilah industri kreatif khususnya ilustrasi Di Kuningan. di Kuningan dan di Indonesia lah. Kalau misalkan karena cakupannya di Kuningan dulu ya, karena masih ingin ngebina gitu. Bukan ngebina sih sebenarnya, ingin masih berkecimpung gitu di daerah sendiri gitu kan. Harapannya sebenarnya udah ada kan wadah, cuman wadahnya lebih besar gitu kan. Wadah si ilustrator di Kuningan itu lebih besar dan programnya benar-benar terstruktur dan long last gitu, programnya tahunan gitu kan. Sustainable ya, Ya, dan bisa bikin workshop gitu kan. Workshop untuk generasi-generasi ya baru. untuk generasi selanjutnya kita bikin workshop gitu kan, karena dilihat juga dari apanya ya, Minatnya juga banyak ya. minat, terus yang pengajarnya aja itu banyak gitu kan, yang bagus-bagus gitu kan menurut saya. Itu paling jauh 5 tahun ke depan. Cakep. Mantap. Nah kalau ilustrator Kuningan siapa gitu? Mau aja ya Ulat. Kalau mau ada favoritnya. ya favorit atau enggak yang perlu teman-teman cari tahu lah. Kalau saya pribadi 2 aja, jangan 1 ya. Ya satu boleh. 2 karena saya tahu sih, saya pernah lihat dari Ini awalnya. bukan menyampingkan yang Ya, lain, tapi bukan ini mah menyampingkan yang lain. yang Tuh. punya nilai tersendiri di Iqlal itu. Enggak ada unsur menyampingkan, karena kan kalau cari tahu mah ilustrator Kuningan udah pernah juara terus ya. Dua periode nih. 2 periode juara terus. Cuman yang 2 yang coba kamu notice gitu kan, Potion Project Fusion Project, sama Art Moped. Art Warfare, Karena 2 itu sejoli. Iya, 2 sejoli itu sangat pesat berkembang. perkembangannya. Karena sangat pesat. lihat ini ya, maksudnya lihat progres dari ketika maksudnya dulu gitu. Iya dulu, dan peralihannya kan dari dia berkarya sampai sekarang konsisten di dunia ilustrator. Mungkin 2 itulah yang bukan wajib sih, coba kamu notice gitu kan. Tadinya mau aja cuman enggak deh, dia berubah. Saya mau mengajar aja. Aja fokus mengajar gitu. Nanti saya nyusul guys. Ya siap. Ditunggu di Universitas Kuningan. Minat nggak? Minat lah. Maksudnya untuk kembali ke Kuningan. Pertama minat, karena enggak semuanya harus ada di bidang ilustrator ya. Tapi kan gini, ini juga pertanyaan ke saya waktu itu ketika ingin kembali lagi ke Kuningan. Dari segi material tuh pasti berkurang sebetulnya. Kalau misalkan apalagi kalau ngajar di institusi kampus lah gitu, udah pasti itu mah nilainya, istilahnya mah ketika saat kamu bikin satu project ilustrasi tuh, satu karya tuh buat saya mah sebulanan gitu. Iya betul, kayaknya ya. Terus Tapi pertimbangan lainnya apa gitu selain itu? selain komersil, Kalau minat, kalau material kan udah pasti bukan pertimbangan utama kan. ya karena gini loh, pertimbangannya pertama, kan di sini banyak tuh ilustrator semua aja ya. Tapi bukan rata-rata, jarang yang benar-benar mendalami dan memberikan ilmunya gitu, Jay. Memberikan ilmunya dalam artian dia masuk ke instansi, otomatis dia kan jadi pengajar. Nah, nggak semuanya harus menjadi ilustrator gitu, Jay. Kayaknya kalau saya pribadi, ilustrator itu nanti mah jadi 40%-nya lah. 60%-nya yang pengajar. Kalau saya pribadi. Walaupun kalau misalkan materi ya dihitung, kalau kata Ajay perbandingannya dengan satu karya dalam sebulan gitu kan. Tapi kan ada sampingannya.
Sampingannya tetap berkarya berarti ya. Tetap berkarya lah, harus tetap berkarya. Karena dapur mesti ngebul ya. Doain aja lah dapurnya harus ada dulu. Kan aja yang udah ada dapurnya. Ya dapur saya belum punya dapur pribadi. Cakep ini pertanyaan. Nah, namun kita harus usaikan dulu perbincangan kita. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga Iki waktunya. Mudah-mudahan banyak yang bisa didapat dan ini juga udah ada. Amin. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Creative View berikutnya. Jangan lupa share. Kalau mau subscribe juga Boleh. Baik, segitu saja dari kami. Ciao. Thank you.